Selamat sore semuanya. Salam Rahayu, Sampurasun. Sore ini diskusi kita dengan Mawas Center yang bertema Perempuan Indonesia yang Berdaya, Ekspresi Budaya Kebaya dan Sadar Bahagia. Narasumber sore ini adalah Ibu Melok Besari, Ketua CPN, juga Mbak Elvi dari founder Gerakan Nasional Perempuan Sadar Bahagia. Kita langsung diskusi, Randa. Oke. Bercerita langsung tentang CBN dan program mengenai gerakan sejuta kebaya. Silakan, Tante Melok. Ya, terima kasih Desire. Sama-sama, Tante. Dan juga kepada yang lain-lain, salam kenal. Halo, Ibu Eli. Mana suaranya Bu Eli? Jika nama ditutup ya? Semua ya. Oke, no problem. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama, kita mensyukuri kehadiran kita di sini semuanya. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas karunia-Nya kita dapat hadir di acara Zoom siang ini sampai sore nanti dalam keadaan sehat. Kedua, saya merasa terhormat dan bahagia diundang oleh komunitas Mawas. Desire Nitnots untuk menjadi narasumber pada acara dengan tema Perempuan Budaya Indonesia yang Berdaya, Ekspresi Budaya, Kebaya, dan Sadar Bahagia. Di sini nggak salah, maksudnya berdaya atau bergaya? Berdaya, saya bercanda aja. Bercanda. Dengan narasumber satu lagi yang barusan sudah sempat ngobrol-ngobrol, Mbak Elvi Vianita. Salam kenal Mbak Elvi, salam juga kenal, kepada Tante. yang lain. Terima kasih Tante. Oke. Salam kenal juga untuk siapa tadi namanya? Ketua Mawas? Om Kur. Om Kur. Tuan. Oke, dan semuanya. Terima kasih juga kepada hadirin yang sudah meluangkan waktu ada di sini bersama-sama kami semua. Walaupun mungkin harusnya menyiapkan buka, terutama ibu-ibu, ya. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat sehingga NKRI semakin maju dan besar. Mungkin berkaitan dengan akan dilaksanakannya G20 yang berslogan Recover Together, Recover Stronger. Ini merupakan ajakan kepada semua untuk bekerja sama untuk mencapai pemulihan yang inklusif, maka kita akan lebih kuat dan maju. Yang mungkin bahasa sederhananya sih istilahnya gotong royong. Gotong royong tapi bukan antara pribadi-pribadi tetapi antar negara. Ya, dan juga sedang seru dihembuskan tentang ibu kota negara baru, yaitu yang akan diberi nama Nusantara, dan ini pun akan bisa segera selesai pada waktunya jika dikerjakan secara cepat. Oke, saya belum share screen ya, sebentar. Share screen. Oke. Filenya ini dia. Oke. Kelihatan? Des? Kelihatan ya? Kelihatan, jelas. Sebentar. Bentar ya. Ini anunya nggak kelihatan. Saya pertama-tama akan memperkenalkan dahulu tentang Cinta Budaya Nusantara. Ya, Cinta Budaya Nusantara, logonya seperti apa yang terlihat di situ? Ya, logonya seperti ada apa yang terlihat di ujung-ujung ini nggak kelihatan ya mungkin. Kami adalah sebuah organisasi yang organisasi sosial wadah para pecinta budaya Nusantara khususnya, ya,
didirikan di Bandung pada tanggal 17 Agustus 2019. Ya. Walaupun baru 3 tahun, jadi masih sangat muda, kami sudah mempunyai 9 perwakilan di seluruh Indonesia. Di antaranya ada di Bogor, ada di Jakarta, ada di Nusa Tenggara Timur, di Papua, kemudian di Makassar, dan di Papua ada 3. Nah, jadi kita sudah mempunyai perwakilan di beberapa tempat, dan kita akan berbicara mengenai fokusnya sesuai dengan nama dari komunitas kita ini. Fokusnya adalah budaya. Saya tidak akan bicara budaya secara luas karena budaya itu sebetulnya luas dan cukup rumit. Ya. Tapi sebagian kecil dari budaya yaitu mengenai busana wanita yang disebut dengan kebaya. Ya, kenapa kebaya? Ada apa dengan kebaya? Ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan kami akan berpesta melaksanakan 1 juta kebaya rekor muri. Pertanyaannya, mengapa harus dilakukan hal itu? Ya, karena cukup sulit mengumpulkan orang 1 juta untuk berkebaya. Ya, selain itu juga mungkin ada kaitannya kebaya dengan IKN. Selanjutnya, Des, kalau ini berhubung aku gaptek, kalau mau mindahin halaman gimana ya, Des? Pakai tanda panah di next, Tante. Next. Yang di bawah ada panah ke kanan. Tunggu. Oh, nggak kelihatan next-nya di mana? Di keyboard ada panah untuk ke kanan, Tante. Keyboard, sebentar. Oke, ini ya. Hai. Itulah budaya kuno, budaya apa istilahnya kolonial, budaya kolonial. Kita akan kolot, generasi kolot. Oke. Jadi mengacu kepada nama kami yang ada kata budayanya di tengah-tengah. Jadi sedikit saja akan menyinggung tentang apa itu budaya. Aspeknya budaya itu luas, ya. Budaya itu luas dan rumit. Jadi karena itu nanti akan mempengaruhi banyak aspek, di antaranya aspek agama, ya, contoh-contohnya aspek pakaian atau busana. Kemudian ini di sini seperti ini terlihat bahwa ini mungkin aspek agama, kemudian aspek seni, ini contohnya seni tari, kemudian organisasi, aspek untuk berkomunikasi, yaitu bahasa, kemudian aspek politik, dan aspek sosial. Terutama sekarang mungkin tadi ada pertanyaan, ada apa dengan kebaya dan mengapa? Ya, mungkin juga timbul pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, kalau kita bicara kebaya, itu selalu ada istilah warisan leluhur, kita harus menginikan warisan leluhur. Juga ada kata-kata istilah pakaian nasional, kemudian identitas. Ya. Sekarang mungkin saya mau mulai dengan istilah identitas, karena semua ini kaitannya dengan identitas. Identitas artinya adalah memiliki tanda atau ciri, jati diri. Identitas itu ada 2 macam, yaitu identitas pribadi dan identitas nasional. Kita akan memfokuskan kepada identitas nasional. Kalau identitas pribadi itu adalah identitas diri kita. Ya, identitas diri kita bahwa yang sangat melekat dan itu adalah bagian atau sesuatu untuk membedakan dengan yang lain. Jadi saya dengan Desira itu punya identitas yang berbeda. Ya. Demikian juga dengan identitas nasional. Identitas nasional adalah rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara.
atau suatu bangsa. Di mana yang disebut bangsa di sini adalah satu kesatuan yang utuh, yang diwakili oleh tradisi, budaya, dan bahasa yang khas. Jadi itu adalah identitas suatu negara. Ya. Sebagai jati diri Indonesia, contohnya kita punya bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, bahasa, semboyan, dan ini harus digarisbawahi, kebudayaan daerah yang sudah diterima sebagai kebudayaan nasional. Misalnya tarian. Orang kalau melihat tarian Bali, Pendet, orang tahu, oh ini Indonesia. Kemudian orang tari Saman, oh ini Indonesia. Ya, jadi itu tarian dari daerah yang sudah diterima sebagai kebudayaan nasional. Ikat kepala di Indonesia sangat banyak, macam-macam, mungkin ribuan. Tetapi tidak mungkin itu semua dipakai oleh masing-masing orang, tidak melambangkan Indonesia. Jadi sekarang diwakili dengan kita memakai peci. Kalau busana itu ternyata juga sudah diputuskan menjadi pakaian nasional. Ya, pakaian nasional. Nah, yang disebut dengan warisan leluhur, kalau kita lihat di sini, ini pada tahun sekitar zaman Kartini lahir, itu kelihatan kan, ini zaman dahulu ya, orangnya masih seperti ini, semuanya berpakaian kebaya dan memakai samping, kain panjang. Nah, kok bisa begini? Ini membuktikan bahwa ini adalah warisan, diwariskan dari zaman sebelumnya sampai sekarang. Ya, nah sekarang kita fokuskan kepada kebaya sebagai pakaian nasional. Kebaya itu adalah busana tradisional kaum perempuan yang dipakai sebagai atasan. Jadi kebaya itu baju atasan. Seperti saya ini memakai kebaya, tetapi tidak berwarna putih, yang dipadukan di bagian bawah dengan kain batik, tenun, songket, atau wastra lainnya. Ya, kalau di sini semuanya memakai batik karena ini gambarnya adalah gambar zaman dahulu, tapi orang-orang Jawa, artinya orang-orang di Pulau Jawa. Kalau kebaya zaman dahulu semuanya putih. Ini bukan karena mereka seragam, tapi kondisi kain yang tersedia, material yang tersedia baru sangat terbatas. Mungkin baru banyak kain yang berwarna putih. Jadi teknologi pewarnaan, teknologi pembuatan tekstil itu masih sangat rendah. Tapi jangan salah, tidak berarti kalau atasan dan atasan yang dibuat dari kain sifon, kain brokat dan lain-lain itu pasti kebaya. Tidak. Jadi itu tidak berlaku terbalik ya. Itu pasti bukan kebaya. Karena kebaya mempunyai standar. Standar yaitu potongannya. Potongan kebaya itu pakem. Disebut juga dengan pakem. Bahwa di depannya terbuka, kemudian simetris kiri dan kanan, dan juga panjang lengannya itu sampai di bawah siku atau sampai di pergelangan tangan. Jadi kalau tidak seperti itu, bukan kebaya. Itu yang disebut dengan pakem. Walau sekarang kebaya itu berkembang dengan menjadi berwarna-warna, ya kemudian ada yang pakai bev, ada yang tidak, ada yang model lain lagi, gitu ya. Tetapi tetap potongannya, pakemnya seperti itu, ya. Dan sekarang terkenal dengan kurang lebih ada 5 atau 6 macam kebaya yang diakui oleh yang diklasifikasikannya ada di sini seperti ini. Contoh, ini kebaya Kartini, tapi sudah zaman sekarang karena Kartini kebayanya putih ya. Kemudian ini kebaya Bali. Kemudian yang ini pakai bev, ini mungkin ini terpotong atau enggak ya Des ya? Kelihatan? Tante, kurang naik sedikit. Naikinnya gimana, Des? Pakai scroll, Tante. Scroll. Di mouse. Oke. Ya.
Oke. Ya, pas. Oke, jadi di sini ada kebaya kutu baru, kemudian ada kebaya Sunda. Jadi kebaya Sunda seperti ini ya, tolong dilihat fokusnya di sini. Ini kebaya noni. Noni itu adalah Belanda-Belanda atau campuran zaman dulu. Karena Indonesia itu panas dan mereka tertarik juga ingin memakai pakaian ini, jadi mereka membuat kebaya itu putih tetapi diberi renda-renda. Itu disebut dengan kebaya noni. Kemudian ini kebaya encim, seperti ini pakai bordir-bordir, polos tapi pakai bordir-bordir, ya. Juga dilihat lengannya di sini 3/4. Ini kebaya Bali, jadi pakai kutu baru tapi dikasih ikat di pinggang. Jadi ini kalau dihitung ada 6 macam. Ya, oke. Nah, untuk kelengkapannya biasanya di rambutnya dikonde atau disanggul, kemudian memakai selop dan selendang. Oke ya, itu untuk kelengkapannya. Oke, sebentar. Ya, selanjutnya, oke, kita harus disetrol ke atas. Sebagai mengapa kami Cipta Budaya itu memfokuskan diri kepada kebaya? Karena sekarang sudah jarang orang yang pakai kebaya ya. Paling tidak sampai kira-kira setahun atau 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu lah, orang memakai kebaya sudah sangat jarang. Alasannya banyak. Di antaranya karena banjirnya budaya atau pengaruh budaya luar. Ya, budaya luar yang mengalir sangat deras melalui melalui sistem digital. Ya, melalui sosmed, melalui internet. Kemudian ada juga yang tidak tahu karena ada satu generasi, mungkin generasi tertentu yang tidak mengenal kebaya. Ini saya mengalami sendiri, menanyakan di toko ada kebaya dan dia menunjukkan hanya atasan yang terbuat dari dari kain lace ya. Jadi dia tidak tahu. Saya bilang bukan itu. Dia tunjukkan lagi yang lain. Oh ada Bu, ini sama saja atasan yang terbuat dari brokat. Tuh. Jadi berarti ada yang tidak tahu. Kemudian ada orang yang sudah tahu, sudah pernah memakai, kemudian tidak mau memakai lagi. Karena dia memilih pakaian yang menurut dia cocok, lebih nyaman, ya, walaupun itu bukan budaya Indonesia. Terus ada juga yang mengatakan kuno. Seperti tadi yang kita obrolin, ya Mbak Elvi, kuno katanya. Padahal nggak tahu kuno itu banyak juga loh orang yang nyari kuno, mobil kuno, motor kuno, dan harganya mahal. Ya, jadi ini disebutnya kuno yang negatif. Kalau yang positif itu justru mendatangkan uang sebetulnya. Kemudian kalau anak-anak sekarang senang yang lebih bebas-bebas, jadi mereka bilang, ribet, repot makainya. Ya kan? Dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita contohnya tidak punya identitas, itu bagaimana? Kalau pribadi-pribadi, nanti berarti kan kita ya nggak dikenal orang lah. Jadi kalau sebagai orang Indonesia tidak punya identitas, itu menurut saya itu berbahaya. Karena saya meragukan dan dipertanyakan tentang nasionalisme Indonesianya. Ya kan? Jadi contohnya adalah misalnya kita sedang bepergian pergi menghadiri suatu seminar atau konferensi atau meeting atau menemui orang
besar di luar negeri. Kalau konferensi misalnya nanti di G20, kita orang-orang Indonesia berkumpul dengan orang-orang Asia paling tidak atau seluruh dunia. Ada yang bule, ada yang Asia, ada yang Jepang, ada yang Vietnam dan lain-lain. Semuanya sama pakai blazer, semuanya pakai, sebagian yang dari Afrika biasanya dia memakai pakaian Afrikanya, pakaian-pakaian nasional mereka. Nah, orang tidak akan tahu kita siapa. Dan orang tidak akan tertarik untuk bertanya, orang banyak kok yang pakai blazer. Jadi susah untuk menunjukkan bahwa saya orang Indonesia. Apalagi kalau kita akan ketemu dengan presiden luar negeri, ya, banyak siapapun juga presidennya. Kalau kita memakai kebaya sebagai identitas, kalau wanita nih ya, karena kita di Hari Kartini jadi bicaranya lebih banyak tentang wanita, walaupun tidak berarti pria itu terus berarti boleh tidak mendengar atau tidak menengok kebaya. Jadi kita tidak bisa dilihat bahwa oh ini orang Indonesia. Ya. Jadi identitas itu sangat diperlukan. Ya. Sehingga dengan kondisi ini, dengan kondisi jarangnya orang memakai kebaya, di mana itu adalah warisan dari leluhur kita, maka kami membuat suatu slogan, yaitu mengkebayakan Indonesia bahkan dunia. Wah, sombong sekali ya, bahkan dunia. Untuk Indonesia aja susah, apalagi dunia. Dunia itu di sini bukan maksud kami untuk mengkebayakan orang-orang asing, orang-orang bule, orang-orang Vietnam atau Jepang untuk berkebaya, bukan. Tapi kita tahu bahwa bangsa kita ada di mana-mana. Mereka menuntut ilmu, mereka bekerja di sana. Walaupun ada juga yang sudah menjadi warga negara. Tetapi saya yakin dia masih sangat mencintai tanah airnya. Dan dia masih menyukai, menyenangi, masih menyukai, masih mencintai. Bahkan mungkin pada saatnya nanti kalau mereka sudah pensiun, biasanya pulang ke Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa kebaya itu adalah identitas bangsa Indonesia. Ya, tadi sudah saya terangkan, ada yang identitas diri, ada yang nasional. Oke, nah ini contohnya. Contoh dari tadi yang saya katakan bahwa kalau kita berkumpul banyak seperti ini, kita tidak tahu ini ada yang orang hitam, ada bule, ada yang agak coklat, ada yang sipit, nih ya. Jadi ini kita nggak tahu, kita paling cuma menebak-nebak saja bahwa ini orang-orang dari mana. Yang ini mungkin dari Afrika, Afrika itu besar. Oke, ini juga berkumpul orang sekian banyak, berpakaian zaman sekarang kita nggak tahu ya. Nah, kalau kita memakai pakaian nasional kita, contohnya ini orang-orang dari Korea, bajunya disebut dengan hanbok. Ini yang paling hebat adalah orang-orang dari India memakai sari. Kemudian ini orang Jepang memakai kimono. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita diberi tugas ke luar negeri, jangan lupa bawa kebaya. Tidak, sebetulnya boleh saja bawa yang lain, pakaian tradisional lain. Tapi seperti yang kita tahu, kalau memakai pakaian tradisional lain, lebih banyak yang barangnya yang harus kita bawa, ya. Ya. Sebentar. Nah, untuk melakukan ini, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bergandengan tangan dengan banyak komunitas. Mau melakukan sesuatu untuk seluruh Indonesia, bahkan dunia, tidak mungkin CBN berdiri sendiri. Jadi kita bergandengan dengan tangan dengan banyak komunitas. Ya. Komunitas yang mempunyai tujuan sama. Mempunyai tujuan sama, yaitu cinta Indonesia, mempertahankan Indonesia. Ya. Kemudian dengan cara apa? Kita setiap
ada kesempatan apapun juga yang akan ketemu orang banyak, selalu berkebaya, berkebaya dan berkebaya. Kita melakukan rekaman video-video, TikTok, foto-foto yang kita sebarkan ke sosmed. Tapi ternyata pengaruhnya tidak besar, ya, karena jadi lambat untuk mengajak orang-orang berkebaya itu lambat. Memang perlu waktu agak panjang, saya kira, ya. Jadi kita harus berpikir apa ya kira-kira yang kita akan harus lakukan. Karena itu kita mencoba melakukan 1.000.000 kebaya rekor muri. Karena dengan kita tercatat di muri, harapannya adalah orang, wah udah tercatat di muri dong, kita bangga dong, yuk kita pakai kebaya. Apalagi kalau bisa tercatat di UNESCO. Harapan kita seperti itu, ya. Oke. Jadi tujuannya kita mengadakan acara rekor muri itu adalah untuk menguatkan kesadaran masyarakat, ya, atas keluhuran budaya Nusantara dan martabat bangsa. Mengajak masyarakat, ayo bersikap kritis. Jangan kita luntur atau lupa akan budaya kita sendiri gara-gara era globalisasi. Kemudian untuk memperkuat nilai luhur, kemudian untuk menyebarluaskan nilai luhur tersebut ke seluruh dunia dengan medium busana kebaya. Oke. Nah, sejuta kebaya rekor muri itu sekarang sedang kita persiapkan. Ya, dengan harapan kalau 1.000.000 kebaya rekor muri itu akan dilaksanakan pada bulan Agustus secara virtual. Itu dengan harapan nanti di acara G20, harapan kita adalah Indonesianya, khususnya panitia-panitia pelaksana, semuanya berkebaya. Oke. Ini karena kita harus bangga sebagai tuan rumah. Indonesia yang dikenal dengan keanekaragamannya dan kekayaannya mempunyai 274 juta rakyat, kemudian 1.340 suku dan 300 etnik. Agamanya ada bermacam-macam, jumlahnya ada 6 agama, ya. Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan, Hindu, dan 6 lah pokoknya. Kemudian perempuannya ada 49,5%. Jumlahnya kira-kira 134 juta. Bayangkan kalau 134 juta itu memakai kebaya semua. Dan punya 34 pakaian adat. 34 itu sesuai dengan jumlah provinsi. Kalau dihitung, setiap provinsi punya berapa banyak etnik. Dan setiap etnik juga dia berkebaya, tapi mungkin modelnya sedikit-sedikit agak berbeda-beda. Cara berkainnya juga agak berbeda-beda. Dan sama, maaf, kemudian. Nah, untuk itu Tuhan tuh menciptakan di dunia ini berbeda-beda dan beragam. Karena itu keberbedaannya itu harus dijaga. Dengan bagaimana kita menjaganya, yaitu tadi kita punya identitas, baik identitas pribadi maupun identitas nasional. Tapi ini salah ketik, gotong royong, maksudnya gotong royong, ya. Jadi walaupun kita berbeda-beda, dengan adanya G20 itu menunjukkan bahwa kita harus harus bergotong royong, ya. Nah, karena ini hari Kartini, jadi kita harapkan Kartini yang nanti bertugas Kartini yang nanti bertugas di G20 itu adalah perempuan-perempuan yang tampil dengan gagah, sigap, cantik, luas, ramah, senyum, helpful, dan cerdas. Itu akan sangat membanggakan. Oh, sorry. Sorry, sudah bukan penutup. Ya. Mungkin sebelum penutup, mungkin juga bahwa mengapa orang kok tidak mau berkebaya, ya?
yang katanya ribet, yang katanya kuno, dan lain-lain. Tampaknya mereka tidak sadar, tidak mengetahui filosofi kebaya. Ya, filosofi kebaya. Filosofi kebaya yang potongannya mengikuti bentuk tubuh. Ya, itu memberikan gambaran bahwa perempuan itu harus bisa menyesuaikan diri dan menjaga diri sendiri dimanapun mereka berada. Itu sangat hebat. Kemudian sabar, menunjukkan bahwa perempuan itu sabar, lemah lembut, dan teguh. Jadi kesan kuno di sini sebetulnya adalah apalagi kesan kuno ini sekarang berkembang dengan kemajuan zaman, menjadi kalau kita itu berkebaya nampak elegan, cantik, atau lebih pasnya itu ayu, ya, dan luas. Kalau sudah tahu seperti itu, saya yakin semua orang akan berlomba-lomba memakai kebaya. Nah, sekarang mungkin sampai kepada penutup bahwa mari kita sukseskan 1 juta kebaya. Yang mohon maaf sekarang kami masih mempersiapkan webnya, kita masih mempersiapkan proposal-proposalnya, e-flyernya. Nanti begitu dalam akhir bulan ini, jadi seminggu lagi menjelang Lebaran, semua ini udah siap dan akan kami viralkan. Nah, tentu kita akan menghadapi pesta besar KTT G20, semoga itu sukses. Kemudian juga IKN yang ini dijadwalkan akan selesai pada tahun 2045, mungkin saya nggak mengalami atau tidak sempat ikut merasakan adanya ibu kota baru Nusantara, ya. Semoga itu juga selesai pada waktunya dengan seluruh upaya dan gotong royong bisa diselesaikan. Dan IKN ini akan menjadi identitas baru untuk Indonesia. Oke, untuk Indonesia. Nah, ini sebetulnya ada sebuah video, saya nggak tahu bisa jalan nggak nih videonya ya. Tapi video ini adalah sudah sangat viral. Ini mungkin contoh bahwa parade perempuan-perempuan bule berkebaya. Ini sudah sangat viral, udah banyak sekali bentuknya berupa TikTok. Oke, kemudian kalau dikatakan bahwa kebaya itu adalah pakaian nasional, itu yang mencanangkan itu adalah Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno pada tahun 1940-an, jadi sebelum kemerdekaan. Dia sudah mengatakan bahwa kebaya adalah pakaian nasional Indonesia. Kemudian akan sebentar. Oke, sebentar. Saya tutup dengan pantun. Pantunnya kebaca? Kebaca, Tante? Ya udah, karena punyaku ketutupan sebagian, coba kamu yang baca. Saya bacakan saja. Ada kita di atas bara, Jelaga dan Tarawangsa, cinta budaya Nusantara, jaga jati diri bangsa. Adat menjadi patokan, bersyukur dipelihara, merawat kebinekaan, nilai luhur Nusantara. Demikian, Tante? Ya, betul. Terima kasih banyak. Jadi saya kira saya akhiri. Waktunya udah cukup ya. Saya akhiri presentasi saya ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada Desiree sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Tante Melok udah menerangkan CBN dengan juga berusaha supaya rasa sayang kita untuk kebangsaan dengan menggunakan kebaya ini dicanangkan, digiatkan. Sekarang kita lanjut ke Tante share screen-nya bisa di Oh iya sorry. Hilang ya, diturunkan. Sekarang kita langsung ke Mbak Elvi.
founder Gerakan Nasional Perempuan Sadar Bahagia. Silakan Mbak Elvi, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Disa ya. Mbak Desire ya, kebiasaan bacanya begitu Mbak. Mohon maaf. Ya bagaimana Mbak? Mbak Desire. Terima kasih juga untuk Ketua Mawas Center yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Dan terutama terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah hadir sore ini untuk mendengarkan sedikit mengenai apa sih itu Gerakan Nasional Perempuan Sadar Bahagia. Saya minta izin untuk share screen ya, boleh? Silakan, langsung. Semua bisa lihat PowerPoint ya? Ya, sudah. Entah kenapa dia kalau baru memulai dia lambat sekali ya. Ya, betul. Mohon sabar ya Bapak dan Ibu. Lambatnya. Oke, kita walaupun tanpa sambil menunggu, saya mulai saja. Jadi sebenarnya, nah mulai muncul. Oke, muncul bukan di halaman yang seharusnya. Mohon maaf ya, semakin sore semakin gaptek kayaknya. Ngeheng lagi nih. Mudah-mudahan orangnya nggak ngeheng ya. Nah, kita sampai di sini ya. Jadi Happy Woman ini dulu asal namanya adalah Happy Woman. Jadi kita sebenarnya pengen bagaimana sih caranya membuat perempuan Indonesia itu lebih bahagia. Foundernya adalah pertama-tama dari kami bertiga. Saya Elvi Vianita, seorang psikolog. Kemudian juga ada Sukma Yanti Ranadireksa. Ini teman saya. Ada Mbak Rara. Nama lengkapnya adalah Mbak Dewi Rahyanti. Dan kami bertiga semua adalah psikolog. Namun kami juga tentu saja ada teman-teman yang lain. Ada Dira, ada Wanda, ada Ami. Jadi kami ramai-ramai mulai mendeklarasikan apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat wanita Indonesia lebih bahagia. Nah, sebenarnya kenapa sih kami bisa sampai di situ? Ya, ini mah sekedar bla-bla saja. Namun poin yang utama yang ingin kami sharing adalah sebenarnya kalau dari tahun 1972 sampai dengan sekarang, sudah tentu yang namanya GDP seluruh dunia itu kebanyakan mengalami kenaikan. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat di grafik yang berwarna biru. Ya, kita lihat kenaikannya sangat signifikan sekali. Nah, bagaimana dengan kebahagiaan? Ya, kalau kebahagiaan, jadi ini ahlinya sangat luar biasa sekali ya. Dia meruntut berbagai macam kuesioner yang ada dari tahun 1972 sampai dengan sekarang. Ternyata ditemukan bahwa yang namanya kebahagiaan itu grafiknya lebih ke arah platau, lebih ke arah mendatar saja. Jadi dari dulu sampai sekarang naik turunnya ya gitu-gitu aja. Kita jadi bertanya-tanya ya, banyak para ahli di dunia ini bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kita sebagai manusia? Kenapa teknologi yang sudah sedemikian majunya tidak berhasil membawa kemajuan untuk kesejahteraan mental manusia? Sebenarnya apa sih yang telah terjadi? Nah, WHO sendiri juga meramalkan sesuatu yang bahkan lebih gawat lagi. Mereka mengatakan pada tahun 2024 yang namanya depresi akan memimpin dalam angka jumlah sebagai penyebab disability yang memungkinkan orang tidak bisa bekerja dengan efisien. Jadi angka depresi ini akan luar biasa melonjaknya, melebihi kanker, melebihi diabetes, melebihi sakit jantung dan lain sebagainya. Depresi akan menjadi yang tertinggi. Jadi kira-kira pada tahun itu ada sekitar 300 juta manusia di bumi ini yang mengalami depresi. Dan yang paling gawat adalah dari angka 300 itu, perempuan akan memiliki persentasi yang lebih besar. Jadi kalau dibandingkan antara pria dan wanita, itu perbedaannya sampai 3. 3 poin itu sangat besar sekali ya, sangat luar biasa besar sekali. Nah, padahal kalau kita menilik lagi sebagai peran seorang ibu ya, dengan begitu banyaknya perempuan yang akhirnya memiliki mental illness, ada penelitian lain yang sebenarnya harusnya happy point, tapi malah justru membuat kita merasa khawatir. Karena ternyata ada korelasi yang sangat positif antara perempuan yang bahagia dan kemampuan seorang anak untuk mengembangkan kemampuan kognisinya dengan lebih baik. Jadi pada perempuan-perempuan yang lebih bahagia, anak-anaknya juga akan lebih maksimal
perkembangan kognisinya. Mereka adalah anak-anak yang memiliki rentang perhatian yang lebih panjang. Mereka adalah anak-anak yang lebih bisa berkonsentrasi. Sehingga anak-anak ini adalah anak-anak yang lebih sukses lebih sukses untuk belajar di sekolah. Anak-anak ini lebih gampang untuk belajar. Anak-anak ini lebih gampang untuk sukses secara akademik, ya. Dan tidak hanya itu. Jadi perempuan-perempuan yang bahagia juga lebih memungkinkan anaknya untuk memiliki kematangan emosional yang lebih baik. Jadi kebayang nggak sih anak-anak yang dibesarkan oleh perempuan yang bahagia. Ketika mereka dewasa, tidak saja mereka maksimal dalam bekerja, karena mereka nggak mengalami kesulitan ketika selama proses pembelajaran. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang tahan banting. Mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana bangkit ketika terpuruk. Mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana memotivasi diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mampu berelasi dengan lebih baik dengan orang lain. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki sukses untuk lebih besar dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang tidak bahagia. Nah, oleh karena itu, kami mulai berpikir, dengan begitu banyaknya kasus penganiayaan anak oleh ibunya sendiri. Apakah sebenarnya yang terjadi dengan di Indonesia? Saya rasa yang diberitakan di mana-mana itu hanya top dari iceberg-nya aja ya. Karena belum lagi menghitung pengabaian. Itu juga termasuk sebenarnya ketidakbahagiaan ibu yang muncul pengabaian anak. Tidak perlu sampai benar-benar anak itu tanda kutip disiksa ya. Sebenarnya pengabaian itu juga sudah termasuk bentuk lain dari penyiksaan anak yang bisa berpangkal dari ketidakbahagiaan seorang ibu. Ya. Nah, jadi sebenarnya tidak berlebihan apabila kami memiliki slogan. Ya, kalau tadi batik ada slogannya, kami juga nggak mau kalah nih, Tante Malo. Kami juga punya slogannya, yaitu di mana dunia yang lebih baik, dunia yang lebih bisa menjanjikan, harus dimulai dari perempuan yang lebih bahagia. Karena di tangan perempuan yang lebih bahagia inilah akan lahir generasi-generasi yang lebih baik. Nah, menjadi pertanyaan berikutnya, lalu apakah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kebahagiaan kita? Jadi syukurlah ya, sejak tahun 98 ada aliran yang namanya positive psychology. Ya, ini muncul di Amerika. Kalau psikologi dulu lebih banyak berkutat kepada mental illness, kepada bagaimana menyembuhkan orang-orang yang terganggu secara mental. Mulai 98, positive psychology ini lebih banyak fokus pada hal-hal yang positif. Bagaimana membuat orang-orang yang belum aktual menjadi lebih perfect. Bagaimana membuat orang yang selama ini nggak bersemangat menjadi lebih bersemangat. Bagaimana membuat orang yang selama ini begitu banyak negativity ya menjadi lebih positif. Jadi kira-kira pendekatan ini tidak mensasar bagaimana membuat orang yang kondisi mentalnya negatif menjadi 0, tapi dia mensasar kebanyakan orang yang mungkin masih berada di level 0, bagaimana dia menjadi excellent, menjadi 10. Jadi pendekatan ini dengan cepat mendapatkan respon positif dari banyak orang ya. Dan Bapak Ibu, yang menariknya dari pendekatan ini adalah menurut saya, bukan saja dia berhasil menelurkan begitu banyak resep untuk menjadi bahagia, yang jumlahnya kalau dikalkulasi bisa ratusan ya. Jadi kalau kami menyebarkan yang namanya ilmu kebahagiaan ke seluruh wanita di Indonesia itu nggak ada habisnya ya, karena teorinya itu sangat banyak sekali dan yang menarik adalah ini sudah proven, sudah terbukti secara saintifik. Kalau kita praktekkan pasti kita berhasil. Cantiknya adalah itu, jadi bukan common sense lagi. Dan yang saya rasa paling menarik dari pendekatan ini adalah akhirnya kita belajar begitu banyaknya misconception, begitu banyaknya persepsi yang keliru mengenai apa itu kebahagiaan. Jadi apa yang kita pikir membuat kita bahagia itu ternyata banyak yang salah, gitu ya. Jadi menarik sekali adalah salah satu contohnya mungkin saya bisa katakan adalah mengenai cara kita memandang uang. Ya, kita selalu berpikir bahwa kalau kita lebih kaya lagi kita akan bahagia. Ya, banyak di antara kita kalau saya Bill Gates, saya pasti lebih bahagia. Saya juga kadang-kadang berangan-angan seperti itu ya, honestly. Atau kadang-kadang kita berpikir, kalau saya dapat lotre, tiba-tiba jonggreng, saya dapat miliaran, it will solve all my problems. Ya, padahal tidak. Menurut riset, sebenarnya kita cukup bisa bahagia dengan uang yang cukup saja. Memang sih kalau kita miskin-miskin teing ya, susah lah kita mau bahagia. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ya, ada orang-orang tertentu yang dengan segala keterbatasan mereka masih bisa bahagia. Tapi pada umumnya memang susah. Ya. Nah, uniknya teori di sini berhasil menemukan bahwa orang dari miskin atau dari taraf sosial sedang menjadi kaya, ya
memang kebahagiaan akan melonjak drastis. Tapi penambahan kekayaan berikutnya tidak akan secara signifikan membuat kita lebih bahagia. Ya, jadi sebenarnya angan-angan semua orang untuk jadi miliuner, untuk jadi Bill Gates ya, untuk jadi bagaimana sih bacanya Elon Musk itu ya? Saya bacanya Elon Musk, ternyata bukan Elon Musk ya. Kalau ada yang tahu lebih baik, mohon maaf ya saya salah menyebutkannya. Kita pengen jadi dia gitu ya. Banyak pacarnya kan selalu artis dengan kekayaan yang tidak terbatas gitu ya. Tapi sebenarnya kita nggak perlu iri karena kalau dibanding-bandingkan dia dan kita, jangan-jangan level kebahagiaannya itu nggak jauh-jauh amat gitu ya. Karena sekali lagi, penambahan kekayaan secara signifikan tidak akan menambah kebahagiaan kita lagi. Kalau kita asalnya memang sudah kaya, gitu ya. Nah, misconception yang seringkali kita anut berikutnya adalah what if, ya. What if, ya. Kita kan selalu berangan-angan seperti itu. Andai kata saja pacar saya lebih cantik atau lebih ganteng, mungkin saya lebih bahagia, ya. Bagi yang belum punya anak, andai kata saja saya udah punya anak, gitu ya, saya pasti akan bahagia. What if yang lain yang paling sering adalah andai kata saya punya duit lebih, ya, tadi udah ya dibantahkan bahwa nggak harus punya duit banyak-banyak banget ternyata untuk bahagia. Atau yang paling sering adalah andai kata saya dapat promosi, ya, andai kata dan andai kata lainnya, baru saya akan bahagia, ya. Ternyata kalau kita mau jujur, ya, bagi yang sering dipromosikan, berapa lama kita bahagia setelah kita dipromosikan? Para ahli umumnya bilang kita hanya bahagia setelah kita dipromosikan. Jadi misalkan kita bulan Januari dipromosikan, berapa lama sih kita akan lebih bahagia? Apakah sampai Desember? Ternyata enggak. Paling lama adalah 3 bulan. Jadi kenaikan itu hanya membuat kita senang selama 3 bulan. Saya sendiri pernah iseng menginterview beberapa teman yang barusan dipromot. Berapa lama kamu bahagia setelah kamu dinaikkan? Kebanyakan berapa lama? Gak nyampe sebulan. Jadi begitu mereka menerima gaji pertama, hore, gue naik pangkat gitu. Oh, gaji gue segini, mulai mikir beli ini. Bulan depan karena udah mikir ini, semua duitnya kurang. Dia mulai nggak bahagia lagi, gitu ya. Terus berapa banyak di antara kita pengen punya anak gitu ya. Begitu punya anak, duh ile, ternyata nyebelin gitu ya. Jadi punya anak itu kan adalah momen yang kebahagiaannya di atas banget gitu ya. Kemudian rasa sebelnya juga di atas banget gitu ya. Itu ups and down-nya kan benar-benar pontang-panting ya yang namanya menjadi orang tua itu ya. Tadi saya ngobrol dengan Tante Melok, emang nggak mudah menjadi orang tua gitu ya. Terus what if yang lain adalah kalau saya akhirnya punya pacar atau bersuamikan suami atau istri yang ganteng ya, berapa lama sih kita happy-nya ya? Nggak lama juga kadang ya, honeymoon tuh paling setahun ya, setelah itu semua tabiat keluar gitu ya. Apakah kita tidak bisa, kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, ya kita happiness-nya pasti akan turun, begitu. Nah, ini adalah beberapa misconception yang seringkali kita keliru. Nah, kenapa sih yang namanya what if kita berangan-angan dan begitu mencapainya, kenapa sih itu tidak berhasil membawa kebahagiaan yang full untuk kita? Karena semua itu namanya yang disebut sebagai situasi. Berapa persen situasi sebenarnya bisa membuat kita bahagia? Hanya 10%. Ya, jadi wajar ya tadi kalau saya cerita teman saya naik pangkat, nggak nyampe sebulan udah bete, gitu ya. Karena dia hanya bisa menambah kebahagiaan kita 10%. Ya. Jadi seringnya kita berpikir, saya mau pindah kerja, saya mau lebih happy, gitu ya. Pindahlah dia kerja. Happy-nya berapa lama? Paling juga nggak lama. Karena apa? Dia hanya 10%. Atau saya mau pindah kota, gitu ya. Pindah ke kota yang lebih wonderful, gitu ya. Berapa lama? Ya, itu juga biasanya nggak lama, ya. Karena yang lebih penting sebenarnya bukan mengubah situasinya, tapi apa yang kita lakukan dengan tindakan kita dan apa yang kita lakukan dengan isi kepala kita. Jadi musuh dari situasi yang kita ubah adalah yang namanya hedonic adaptation. Jadi dengan cepat itu kita beradaptasi pada situasi sebenarnya. Jadi kalau kayak teman saya tadi itu ya, yang dia tiba-tiba punya gaji gede karena dia tiba-tiba dipromot ya. Dia pertama kali dapat gaji gede kan sudah tentu senang. Tapi pasti semua bisa merasakan ya, gaji segede apapun juga, kalau dengan berjalannya waktu pasti akan apa? Akan biasa aja. Ini yang disebut sebagai hedonic adaptation. Ya, suami ganteng, istri ganteng gitu ya. Kalau kita nggak pintar mengolah apa yang di kepala kita, kalau kita tidak pandai memelihara lewat tindakan ya, lama-lama jadi nyebelin juga bukan sih? Nyebelin. Gitu. Jadi yang terpenting adalah apa yang kita lakukan ya. Jadi kalau dari bar yang saya sampaikan di sebelah kanan ini ya, ada 40%, 10% dan 50%. Ini adalah kontributor dari
yang menentukan tingkat kebahagiaan kita. Yang paling kita sering membuat kita bahagia padahal sebenarnya kontribusinya paling kecil, yaitu yang 10% itu tadi. 40% adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan 50% adalah genetik. Ya, jadi ada orang yang memang terlahir pundung dan murung, ada orang yang terlahir memang riang gembira, bener ya, seperti itu ya. Bayi kan sudah kelihatan karakternya begitu dia lahir ya. Tapi bukan berarti si pundung dan murung ini akan selamanya miserable, enggak. Ingat ada yang 40%. Dengan apa yang dia lakukan di isi kepala dia, dengan tindakan yang dia lakukan, 50% ini bisa berkurang pengaruhnya. Begitu. Dan yang 10% ini jangan salah, ini juga pengaruhnya bisa meningkat kalau kita bisa memposisikan 40% tadi dengan benar. Jadi misalnya, saya pindah ke sebuah kota yang wonderful. Ingat, ada konsep hedonic adaptation. Se-wonderful apapun kota itu, lama-lama kita akan bosan. Ya, caranya supaya kita nggak gampang bosan, kita harus do something dengan isi kepala kita. Bersyukur adalah salah satu caranya. Begitu. Nah, ini saya ada bahas bersyukur sedikit, tapi saya lebih ingin membahas hal yang lain. Nah, salah satu yang menarik dari sekian ratus tips untuk menjadi bahagia adalah ketika saya memikirkan suku Sunda. Ya, Bapak dan Ibu setuju nggak sih kalau orang-orang di Jawa Barat ini bisa kita bilang sebagai suku paling ramah se-Indonesia? Betul? Paling mudah senyum, ya, paling sumringah, paling gampang diajak kenalan, itu sebenarnya orang-orang di Jawa Barat, bener ya. Sampai Father Bauer pun kalau kita jalan-jalan di alun-alun ya, dia bikin puisi. Jadi Father Bauer ini kalau yang tidak tahu, dia adalah orang Belanda, ya. Jadi pendeta ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Kalau nggak salah dia pendeta dan pengajar, begitu ya. Dia sampai menuliskan sebuah puisi ya di alun-alun di jembatan penyeberangan, sebelahan sama puisinya Pidi Baik, ya. Saya agak lupa puisinya, ada yang ingat? Kalau nggak salah dia mengatakan ya kurang lebih Tuhan itu menciptakan bumi Sunda ketika sedang tersenyum. Ya, itu adalah sebenarnya terinspirasi dari betapa dia kagumnya dengan orang Sunda yang sangat ramah tamah. Ya, orang Sunda yang begitu kelihatan bahagia. Nah, kalau balik lagi, apa sih sebenarnya resep orang Sunda supaya bahagia? Ada yang mau ngasih pendapat? Apa resepi orang Sunda untuk bahagia? Kebanyakan orang Bandungan ya di sini, atau ada yang dari luar? Salah lagi saya bilang orang Bandung paling bahagia. Makan. Nggak bodor. Nggak bodor. Ada yang punya pendapat kenapa sih orang di Bandung ini, di Jawa Barat ini lebih kelihatan bahagia? Karena bisa ini, Bu. Iya? Karena bisa mengatur ininya, jalan pikirannya, dan kehidupan sehari-hari dengan keluarga itu memang sudah menyenangkan dengan orang tua, gitu. dengan adik dan kakak. Itu dari resep orang tua. Betul ya. Jadi kalau lihat orang Sunda itu, nilai-nilai keluhuran orang itu wajib ramah ke orang lain itu berhasil diturunkan. Kurang lebih seperti itu ya. Ketika walaupun hati kita nggak pengen ramah, tapi wajah kita ramah, kita ke bawah ramah juga, ke bawah happy juga. Mungkin kurang lebih begitu ya. Bagus sekali Ibu, terima kasih. Ada lagi yang mau kasih pendapat, kenapa sih di Jawa Barat ini kalau dites, saya yakin ini yang tertinggi di Indonesia? Karena ada frase someah. Oh iya, gimana tuh? Someah itu kan pada saat bersosial. Betul sekali. Kurang senyum. Betul. Someah. Betul. Ya, jadi hasil penelitian tuh memang menunjukkan bahwa prediktor tertinggi untuk kebahagiaan kita adalah konektivitas dengan orang lain. Kalau kita lihat orang Sunda itu kan sangat ramah ya, berusaha selalu connect. Kalau ibu-ibunya tuh kan kalau kita lewat pasti dalam keadaan posisi ngobrol ya. Jarang kita ketemu orang Sunda tuh yang pendiam tuh jarang ya. Minimal sependiam-pendiamnya orang Sunda pun kalau ditanya pasti jawab ya. Enggak apa gitu ya, enggak pura-pura enggak tahu, enggak gitu ya. Bahkan yang saya kagum itu ya, preman di Bandung pun itu preman paling ramah se-Indonesia saya bilang ya. Ya kalau saya lewat gitu ya, tato gitu ya. Wah, banyak tatonya di mana-mana pun ya. Kalau saya bilang punten Kang, mangga atuh neng gelis gitu kan ya. Itu benar-benar ajaib ya saya bilang ya. Premannya pun bahkan ramah gitu ya. Karena tadi ya orang Jawa Barat itu sangat percaya dengan pentingnya hubungan sosial. Sangat penting untuk menjaga kekerabatan ya. Tapi pertanyaan saya lebih lanjut ya. Sebenarnya kalau
lihat seluruh Indonesia, hampir semua suku juga mengajarkan yang namanya kekerabatan, ya. Seperti kita ketahui, yang gotong royong itu kan juga di mana-mana sebenarnya. Itu kan cara untuk menjaga kehubungan kekerabatan. Nah, sebenarnya tips apa lagi sih yang dimiliki orang Sunda? Ada yang bisa tebak? Kalau bisa nebak, saya dapat hadiah, saya kirim buku saya. Dapat hadiah free buku saya. Buku Happy Karir. Sampai lupa tuh. Udah makin sore makin lapar. Ada yang bisa tebak? Kira-kira apa lagi sih kekhasan yang dimiliki orang Sunda yang juga proven, terbukti oleh penelitian positive psychology yang dikeluarkan oleh Profesor Harvard. Apa ya? Makan lalaban. Sayur. Sayur kambing. Makan sayur, ya? Kok bisa sih makan sayur terkait dengan kebahagiaan? Sangat-sangat terkait, ya. Jadi, ya lucu ya Mbak ya. Saya juga bacanya lucu ya. Ya tapi saya wajar ya, saya pikir orang Sunda tuh kan semua dilalap ya. Selama dia hijau itu dilalap gitu ya. Ternyata itu adalah sumber kebahagiaan, ya. Kenapa demikian? Kok lucu sekali ya, apa hubungannya hijau-hijau daun itu dengan kebahagiaan kita? Jadi namanya hormon kebahagiaan itu tidak dihasilkan di otak. Semua hormon kebahagiaan itu dihasilkan di perut. Jadi di dalam perut kita itu ada bakteri-bakteri yang menghasilkan hormon kebahagiaan dan itulah yang diolah di otak, gitu ya. Nah, hormon kebahagiaan ini makannya apa? Sayuran hijau, ya. Jadi orang yang nggak makan sayuran hijau wajar kalau mutung dan pundung terus. Itulah resep orang Sunda, ya. Kira-kira Ibu dan Bapak ada yang mau bertanya lagi? Saya sebenarnya bisa sharing seharian ya, tapi waktu kita sudah tentu sangat terbatas sekali ya, Mbak Desire. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya, silakan ditulis di chat, nanti saya bacakan juga bisa. Ini Tante Melok, ada yang mau bertanya mengenai tentang kebaya. Yang pertama itu dari Ibu Dewi. Apakah ada foto atau model kebaya yang dipadukan dengan kerudung tapi tetap punya ciri kebaya? Oh banyak, ada banyak. Dan Banyak sekali. Saya maaf tidak mengambil foto-foto itu ya. Dan itu budaya tetap sesuai kebayanya kan? Tetap. Jadi mungkin kalau berkerudung tidak mau terlalu kelihatan lekuknya, bisa dilonggarkan. Mbak Dewi, begitu Mbak Dewi. Kemudian mungkin bagian leher dan bagian dada yang terbuka itu zaman sekarang kan sudah tersedia banyak baju-baju dalaman kaos yang sama dengan kulit, itu bisa dipakai. Dengan pakem kebayanya itu gimana Tante? Masih cocok? Masih cocok, bisa dibuat ya itu. Tapi bisa dibuat pakemnya kan yang terutama bentuknya seperti itu ya, bentuknya mengikuti lekuk badan. Mungkin tidak mau jadi dibuat lebih longgar sehingga tidak terlalu kelihatan lekuk badannya. Kemudian untuk yang di depan dada dan leher, kalau pakai kerudung kan biasanya tertutup kan itu. Kemudian lengannya juga untuk leher dan dada itu sekarang bisa pakai kaos-kaos yang sama dengan kulit, ya? Iya. Nah, kemudian untuk, ini Ibu ini kayak gini aja, cuman blusnya jadi kebaya aja gitu. Bu, siapa namanya Bu? Punten Bu. Ini gelis. Nah, ini Sunda pisan, ini tersenyum tuh. Nanti dikasih buku. Nanti dikasih buku sama Mbak Elvi. Mbak Elvi, saya juga dikasihnya, awas. Oh iya Ibu. Boleh saya nerusin Bu? Japri ya Ibu. Boleh meneruskan? Boleh. Alhamdulillah, pada waktu sesudah saya pulang haji itu, saya berpikiran bagaimana ya membuat pakaian Indonesia yang tetap menutup aurat gitu ya. Jadi saya ciptakanlah itu kebaya-kebaya itu memang agak longgar. Kami memakai setiap main angklung di Mitra Seni Indonesia itu kebaya yang dipakai oleh yang memakai hijab itu agak longgar. Tapi kerudungnya tetap seperti begini, karena kita kan nggak boleh pakai sambungan rambut, jadi tetap pakai hijab, kemudian juga tetap pakai kain kebaya kain mau dijahit
supaya Ya, memudahkan untuk itu mah berjalan. kemajuan Bu, dijahit saya juga Ya, dijahit. jadi Bu. dijahit saja supaya langsung pakai resleting, langsung pakai Iya, kebaya. cepat Dan kita jadi. udah praktekkan setiap kita main di panggung di luar negeri, di Bangkok kita main Aduh, angklung, hebat di bisa. Hari Ibu ini Australia. sekarang adanya di Ya, mana? di mana? Sekarang Apanya, Ibu Bu? tinggalnya di mana? Di Jakarta. Di Oh, Jakarta. Jadi saya dulu sekolah di ITB tahun 67, angkatan 67 ya, oh, seni rupa. gitu. Oh, Kemudian seni karena rupa, aduh. iya sama Gita, mungkin Ibu Melok kenal, Oh, Gita Gita Purwo. Purwo. Ya, sekelas Nah, sama saya. ya. Kemudian tahun 2004 saya ngambil psikologi juga karena suami Tuh, sakit waktu itu. Mbak Elvi Jadi itu ayah digabunglah saingan antara tuh Mbak seni Elvi. dan psikologi. Jadi Hmm. saya pikir ini mesti gimana ya supaya ini. Nah, kami diundang oleh International Conference Muslim Conference di Washington dan saya Ya, membawa pakai baju pakaian-pakaian muslim. ke sana. Jadi Nah, pakaian muslim. tetap tampil Dan muslim mereka tapi senang berkebaya. sekali. Ya, Berkebaya ya Bu ya. seluruh dunia muslimnya berkumpul dan kami juga di sana menyanyikan lagu-lagu apa tuh kalau di Islam itu, dan semua pakai baju-baju muslim yang warna-warni dan mereka heran sekali gitu ya, kok bisa gitu, Indonesia namanya juga. Jadi kemudian juga ada kebaya dan kain di bawahnya juga. Kita Lain kali pakai Bu pakai kebaya terus Bu di luar negeri, orang Insya bule Allah. kalau lihat orang Nah, berkebaya. tapi kan untuk Wah, bebas bergerak tetap saya kalau hari-hari ya pakai celana panjang dan blus yang sampai di bawah lutut lah ya gitu. Lutut, Ya. Itu tahun 2007 saya ke sana ke Washington. Kemudian tahun 2010 kami perancang 2007. busana Muslim Indonesia 2007 masih berlima Obama dengan ya. ada Ida Royani, kemudian siapa namanya? Aduh saya sudah lupa. Nerufaida, kemudian ada Ida Leman. Kita Ya, berlima orang-orang. dipanggil sama Pak Bang Foke. Jadi disuruh Bang Foke di tetap Jerman. Jerman kan? ya, sebelum selesai tugas di Jakarta. Jadi kami diharuskan untuk membuka jalur Jakarta sebagai pusat busana muslimah sedunia, Ibu. Berhasil, alhamdulillah di mana-mana sekarang. Diceritakannya Ibu mana jadinya? Apanya? Baju muslimnya Pakaian. itu. Ya misalnya ada kebaya kan ada kutu baru, ya kita tutup aja lehernya, Ya, tutup pakai lehernya. Kemudian kerudung-kerudung ini, saya membuat kerudung selendang lukis Bu ini, saya ngajarin juga ibu-ibu. Siap-siap Bu, Ibu sebentar lagi bagi selendang lukis. Boleh nanti hubungi aja saya, kemudian kita belajar udah bersama. Iya Bu. Kemudian, Bu, itu jadi kita harus berkenalan terus ya Bu ya. Boleh, itu apa namanya, pokoknya saya sahabatnya Gita aja dari kecil. Kita nyanyi bersama, nari bersama di Via Tekara. Itu kemana-mana kan harus pakai kain, Bu. Iya. Itu pada waktu Republik Indonesia Presiden Soekarno. Kami menari harus pakai kebaya. Sebelumnya, sesudahnya harus pakai kebaya gitu. Jadi udah begitu saja. Pak Karno memang nasionalis sekali. Nasionalis sekali. Dan itu senang lihat yang berkebaya, Bu. Iya, betul. Dewi Soekarno aja berkebaya terus. Meskipun istrinya orang Jepang, istrinya orang Manado, tetap harus pakai kebaya. Itu beliau tuh. Hebat itu ya. Oke, Bu Nur bisa hebat Anda. Hebat ya. Nanti saya ada di televisi hari Sabtu malam, Bu, tentang lukis kain. Coba kalau betul jam 7-8 malam, TVRI. Oh, TVRI ya? TVRI nasional ya? Kemarin ikut dengan kelompok komunitas cinta berkain. Nah, di situ sembari saya ngajarin lukis-lukis. Nah, semuanya kan sudah pakai busana-busana begitu semua. Busana nasional Indonesia, seluruh Indonesia. Senang saya karena kan kain-kain semua terpakai, kain-kain tenun terpakai. Iya, betul, bahan-bahan ya. Ya, jadi insya Allah lah Indonesia bisa keluar dengan hal yang baik ya nanti. Iya, hebat. Harus bersatu, Bu. Jangan sampai pecah. Betul. Ibu hebat bisa. Saya nanti minta nomor HP-nya ke Desire ya, Bu ya. Iya, Bu. Ini ada pertanyaan untuk Mbak Elvi dari kebetulan suami saya bertanya, dia biasa makan daging tapi bahagia, sama dari Bapak Dimas juga. Ini kalau tips bahagia untuk laki-laki bagaimana ini, Mbak Elvi? Saya juga pemakan daging ya. Saya juga sangat suka sekali segala macam steak dengan lemak-lemaknya ya. Tapi buat
Mas Dimas dengan Mas siapa tadi? Aduh maaf Mbak. Dari Mas Satrio. Oh Mas Satrio, maaf ya tadi saya agak nggak kedengeran. Oh, ya. Kalau Mas Dimas dan Mas Satrio mengkombinasikannya lagi dengan sayuran hijau, dijamin akan lebih bahagia lagi. Iya. Itu semua bakteri di dalam perut tuh udah lapar, dijamin ya. Nanti perbedaan yang bisa langsung dirasakan adalah begitu stres, dengan cepat kita melampaui masa stres itu. Beneran. Kalau tidak terbukti nanti gimana Mbak? Ayo. Boleh cari saya kalau tidak terbukti. Nggak mungkin Saya- tidak saya- terbukti. saya- Ya sudah selalu bahagia. Jadi Bisa lebih bahagia lagi. efeknya Kita nggak lebih bahagia kelihatan Mbak. Efeknya nggak kelihatan karena udah Akan selalu kelihatan Ibu. bahagia. Jadi kalau misalkan selalu bahagia ya, agak susah dibedakan dari bahagia yang sekarang dengan naik level ya. Coba bedakan ketika dia sedang stres. Nah, Ketika saya kita bahagia. konsumsi yang benar, ketika dia konsumsi makanan benar, semua bakteri di dalam perutnya yang menghasilkan sel kebahagiaan. Pasti ketika dia mengkonsumsinya dengan benar, ketika menghadapi situasi sulit, situasi stres ya, dengan cepat situasi stres itu bisa diatasi. Pasti. Oh, Nggak mungkin nggak ada bahagia. efeknya. Oke. Benar pasti. Ya, Akan Mas lebih- Yanto. Dijamin. Ayo kita makan sayuran hijau. Begini ya kalau menurut saya orang Ini yang nggak- ini nggak bahagia nih rambutnya udah putih semua. bukan, saya orang yang percaya pada kemutlakan alam semesta. Iya. Ya, apabila kita pelajari, memang satu hal ya, kita harus melihat sifat-sifat, katakanlah seekor harimau atau singa itu pemakan daging, dan tentu dia menjadi predator yang buas, ya kan? Tapi Betul, coba betul lihat, sekali, Pak Yanto. kerbau, Heeh, ya, dia akan lebih sabar, heeh, lebih apa namanya, geraknya juga akan lebih lamban, ya. heeh. Dan untuk juga diketahui, seorang Muhammad Ali misalnya, atau petinju-petinju kelas berat, Mm-mm, mm-mm. itu ketika mau bertanding, itu sebulan itu setiap kan 5 kilo daging. Mm-mm. Kenapa? Karena untuk menambahkan kebuasan dia dalam bertarung. Mm-mm, Nah, mm-mm. itu. Tetapi ya kita sebagai manusia ya tentu saja harus ada balancing. Iya, betul. Betul sekali Pak Yanto. Ini Pak Yanto yang rocker bukan? Mohon maaf. Ya, Bener ya? Nanti ditutup dengan nyanyi ya Pak? Asik. Nah, hal-hal yang begini, saya kira apa namanya itu pasti demikian adanya. Tapi keduanya pun memiliki kelemahan, kan? Kelemahan tertentu. Terlalu banyak sayuran juga tidak bagus. Ya, betul Pak. Terlalu banyak daging juga tidak bagus. Betul Makanya sekali. tidak Ya, balance harus gitu kan. seimbang. Mm-mm. Dan kalau kebahagiaan bagi saya itu datang dari pikiran, ya. Karena menurut katakanlah Ingat jangan ketawa. kata Sang Buddha, ya, everything is beginning from your mind. Betul. Segalanya Betul. berawal dari Betul. pikiranmu. Bahkan kalau beliau mengatakan itu surga pun ada di kepalamu. Itu Iya. kan bagaimana kita bersikap. Saya seorang yang mengidap penyakit kanker stadium 4, kanker Wow. tulang sekarang ya. Mm-mm. Namun bagaimana pikiran saya bahagia. Saya Mm-mm. masih berolahraga. Saya masih bercanda, saya masih nyanyi. Gitu. Kemudian kawan-kawan saya mengatakan, lu masuk Superman katanya, gitu kan? Dia bilang, dokter juga mempunyai saya segini lama, gitu. Dokter mempunyai saya pada waktu itu berdasarkan obat yang diberikan itu 3 tahun, tapi sekarang sudah 5 tahun saya kan. Jadi, Alhamdulillah. jadi tetap apa namanya? Bagaimana kita berpikir? Bagaimana kita happy saja? Iya, betul. Yang ada di kepala kita bagaimana kita bersikap. Ya? Jadi tidak peduli orang sampai bibir doer ngomongin kita ngapain? Betul Pak. Buat apa kita pikirkan? Kan gitu. Jadi tetap saja happy saja yang nomor 1 gitu. Nah, ketika kita berpikir positif seperti itu, yang datang pun akan positif. Itu yang saya alami gitu.
obat ya akhirnya merekayasa obat sendiri. Ya, seperti misalnya painkiller dan lain sebagainya, akhirnya meramu sendiri dan ya begitu jadinya gitu. Cuman ya saya agak ke Mbak Melo, agak kecewanya itu begini ya Mbak Melo ya. Sekarang itu seperti lagu Mojang Priangan misalnya. Liriknya itu sudah tidak relevan kan? Ya. Ya, misalnya gini, gigi lenggik diharus di tukang ngalenjang. Sekarang kan enggak. Jadi ya kebanyakan yang dipakai sekarang itu digigirna jika karung, diharup jika karung, di tukangna jika karung mojang priangan. Kan gitu. Pak Yanto, saya boleh menengahi sedikit tadi ya Pak ya. Saya setuju sekali Pak. Semua memang berawal dari pikiran kita ya Pak ya. Tapi kalau kita sedang benar-benar kalut, pusing, kemerungsung, begitu banyak problems ya, akan lebih mudah apabila kita dibantu oleh kita. Jadi apapun yang jadi dengan kita akan memberikan bekas kepada tubuh. Apapun yang kita lakukan kepada tubuh kita akan memberikan bekas kepada pikiran. Kalau Pak Yanto lagi ada stres, kemudian langsung mengolah pikiran, langsung berubah, it's good Pak. Berarti Bapak sudah melalui begitu banyak hal ya Pak ya, sehingga bisa kontrol kepalanya. Tapi kebanyakan di antara kita ya Pak, harus mulai dari badan dulu. Betul. Gitu Pak. Ya. Menjaga, tadi kan Bapak suka olahraga ya Pak ya, itu udah kebiasaan. Kebanyakan dari kita nggak olahraga Pak. Nah, jadi balik lagi tadi ke sayuran hijau. Kita olahraga dulu. Kita pelihara badan kita dulu. Kita makan yang benar dulu dengan konsumsi yang seimbang antara daging dan sayuran hijau. Sehingga tubuh kita bisa menopang ketika kita sedang menghadapi saat-saat sulit ya. Sehingga kalau sedang saat-saat sulit, kita bisa dengan gampang membedah apa yang ada di kepala kita. Kalau enggak ya kita cuma kemerungsung aja gitu. Ya, kalau kita sudah bisa berpikir bahwa anugerah dan bencana itu sama saja, ya. Betul sekali Pak. Saya suka sekali. Ya. Garis bawahi Pak. Anugerah dan bencana sama saja. Itu sama saja. Kalau kita berpikiran ya didasari dengan pikiran yang positif dan tulus, ya itu kita akan menjalani hidup dengan santai dan enak. Setuju Pak. Begitu kalau menurut saya. Pak Yanto udah ketemu duluan dengan cara berfilosofi dengan apa yang dialami dengan pengalaman hidup ya Pak ya. Sementara yang di Amerika sana harus melalui riset dulu untuk menemukan pernyataan seperti yang dikatakan oleh Pak Yanto. Jadi benar sekali Pak. Kalau kita sering berpikir bahwa bahagia itu hanya senang-senang ya, saya makan ini, makan itu, saya ke sana, saya ke sini gitu ya, tidak. Jadi kebahagiaan sebenarnya adalah sebuah kapasitas di mana kita dapat menerima good moment dan bad moment dengan penerimaan yang sama. Ya, jadi kata si Rumi itu welcoming to our guest house untuk semua perasaan, emosi positif atau negatif. Sama ya, Pak Yanto, kita? Betul, cuman saya tidak belajar dari sekolah, saya otodidak, saya orang alam, yang belajar dari alam. Meskipun, ya kakak saya juga Mbak Ati, tahu kan, dosen Anda mungkin. Oh iya, dosen saya Pak. Aduh. Gitu. Ya sering ngobrol. Tapi karena saya alami dan dia nyekolah atau dengan Om John ya, John almarhum Om John Limpuno juga sering setiap Lebaran kan dulu suka ketemu. Saya suka mengemukakan itu saya dapat dari alam. Ya, dari alam. Saya dari kecil itu suka begitu melihat kerbau sedang diam itu apa yang dia pikir gitu kan. Kalau saya kucing tuh. Kemudian, waktu kecil itu gitu. Saya melihat kerbau, kuda, ya itu kok kuat-kuat. Makannya apa rumput? Saya coba makan rumput, taunya sepet, nggak enak. Ya, itu saya dapatkan seperti itu. Sini makan beling. Pernah juga. Jadi berbagai macam itu saya dapat. Tetapi ya itulah yang saya dapat gitu kan. Kemudian ya itu akhirnya ya positif saja gitu. Biarkan saja itu berlalu, biarkan itu dengan apa namanya? Dengan bebas ya, happy kita dapatkan yang begitu. Berarti sebenarnya
filosofi itu juga melalui eksperimen ya, Pak Yanto ya. Nggak Oh, sembarangan ya. iya. Kan udah nyobain makan rumput, udah nyobain makan beling. Ya. Semua sudah saya coba. Ya, saya bergaul dengan berbagai kalangan ya, sama dukun-dukun, sama berbagai macam itu. Itu begitu. Saya jalan kaki misalnya waktu dulu itu dari Makassar misalnya, jalan kaki itu Makassar, Minasa, Takalar, Jenemboto, Bantaeng, Bulukumba, Sopeng, Sengkang, terus itu jalan kaki itu. Jadi mengalami banyak hal ya yang memang Iya. di luar nalar ada gitu kan. Nah, jadi ada hal-hal yang yang tidak terpikir oleh orang dan tidak ada di hanya ada di pengalaman, sehingga itu saya suka, makanya saya dijuluki orang sebagai iblis, Diablo, Yanto Diablo, itu Yanto iblis gitu. Kenapa? Karena begitu, karena menemukan sesuatu yang orang tidak temui gitu kan. Tapi saya menilai masuk kampung orang kusta dan lain sebagainya gitu. Enggak, terima kasih. Ini Terima kasih Pak Yanto. Mbak Elvi mengenai kalau coklat itu juga Coklat. Benar, coklat. Saya juga suka coklat. Jadi, thank you banget Mbak pertanyaannya Mbak. Jadi coklat juga bisa dengan cepat memboost up kebahagiaan kita ya. Tapi sekali lagi bukan milk coklat. Ya, bukan coklat yang mengandung susu ya. Apalagi white coklat ya, bukan ya. Dia harus dark coklat. Yang kadarnya paling enggak kalau tertulis di minimal itu biasanya 57%. Benar ya penggemar coklat? berat. Penggemar dark coklat ya. Kalau perempuan kan sering banget ya moodnya turun ya. Terus kita mau ngapa-ngapain, mungkin kalau Pak Yanto kan gampang ya mengolah mainnya ya. Kalau perempuan mah kadang-kadang mutung murundung gitu ya. Kita boleh dong ngambil coklat ya, perempuan kan biasanya pelariannya makanan duluan ya. Pilihlah coklat kalau saya boleh sarankan ya. Karena apa? Coklat itu dengan cepat akan membangkitkan. Pertama yang dilakukan oleh coklat, dia akan membuka aliran darah di kepala, di otak kita, ya, sehingga kita dapat dengan cepat menyerap informasi, ya. Kemudian dia dengan cepat juga membangkitkan hormon-hormon yang membuat kita lebih merasa happy. Tapi sekali lagi harus dark coklat. Dan saya selama ini ya, kalau pusing, kalau lagi sakit kepala gitu ya, yang nyut gitu, saya suka minum kopi, gitu ya. Ternyata itu bukan best recipe. Kalau kita sakit kepala gitu ya, yang nyut-nyutan, makanlah dark coklat. Dengan cepat pembuluh darah yang menyempit itu akan melebar dan kita akan merasa lebih lega. Ya, wah senang nih saya dengan pertanyaannya Mbak. Very good. Ada yang mau bertanya lagi? Ini Mbak Elvi. Ya. Kalau tips sederhana saya pernah baca pada saat kita bangun pagi itu kan, kalau terutama ibu-ibu ya yang sudah ada anak dan urus suami itu kan kadang kita bangun pagi langsung mikir, aduh PR hari ini tuh habis. Betul. Jadi langsung pusing. Ini saya ada sempat baca bahwa saat kita bangun pagi yang kita lakukan pertama adalah senyum. Betul. Senyum, kita bahagia hati, kemudian kita jalankan hari dengan lebih ringan. Iya. Daripada bangun pagi terus langsung pikir PR. Senyum memang ada banyak ya meditasi yang mengajarkan bagaimana kita tersenyum ya. Sebenarnya half smile, nggak usah tersenyum yang lebar banget ya. Cuma kita tarik nafas, kemudian buang nafas, dan senyum cuma sekulum dikit. Itu udah bikin kepala kita ada yang rileks di sini ya. Udah lebih enak ya. Tapi buat ibu-ibu di sini, lebih mujarab lagi. Sertai bangun tidur dengan tersenyum, plus bersyukur. Syukuri 3 hal di pagi hari yang bisa disyukuri. Apapun itu, lagi bete, anak nangis, suami bawel, rumah berantakan, ya, tetap harus menemukan 3 hal untuk disyukuri pagi itu. Paksa diri kita untuk bersyukur 3 hal, dan jangan cuma terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Enggak, itu enggak ngefek. Tapi apanya, ya? Terima kasih Tuhan saya bangun rumah nggak kebanjiran, ya. Terima kasih Tuhan, atap masih ada, ya. Terima kasih Tuhan anak saya sehat, gitu ya. Karena dengan begitu saya bisa memeluk mereka. Karena dengan masih ada atap, saya bisa mandi nggak ditoong sama orang, gitu ya. Apapun itu. Jadi harus bersyukurnya apa yang disyukuri dan jelaskan penyebabnya, gitu ya. Kemudian tarik nafas dan buang nafas. Pasti sepanjang hari good day.
Dan kalau bisa, sebelum tidur diulangi lagi 3 bersyukur itu. Apa di hari ini yang sudah berjalan dengan baik? Dan mengapa? Paksa se-bad day apapun hari itu lakukan itu. Karena 3 hal yang kita syukuri ini akan masuk ke alam bawah sadar kita. Bangun tidur udah happy sendiri, nggak perlu bersyukur lagi sebenarnya. Itu yang sering saya lakukan dengan saya ya. Saya juga orangnya mutungan, punungan, gampang marah, gampang depres, gampang sebel. Ya itu saya orangnya begitu gitu ya. Jadi makanya saya benar-benar berhasrat dengan yang namanya ilmu kebahagiaan ya. Karena asalnya tuh saya orang yang sangat tidak bahagia gitu. Apakah saya menjadi lebih bahagia? Iya. Tapi apakah saya masih mutungan dan punungan? Masih, ya. Tapi saya tahu cara mengatasinya. Oke, sebenarnya kelebihannya adalah itu. Ini Tante Melok, ada pertanyaan Tante Melok mengenai kebaya, kan supaya anak muda mau menggunakan kebaya itu, kalau bila kebaya dikombinasikan dengan celana jeans, kulot, celana panjang, itu bagaimana Tante? Apakah masih sesuai dengan pakemnya? Kan kita kalau yang muda-muda, mahasiswa muda-muda itu biar gampang bergerak, mudah bergerak. Ya memang banyak sekali, bukan cuma anak muda, ibu-ibu juga banyak begitu ya. Kaitannya dengan, karena kalau pakai samping atau jari itu kan jalannya susah. Jadi tentunya pakai kebaya itu sama saja dengan kita kalau pakai pakaian yang umum, yang standar. Misalnya kita mau ke pesta, ya undangan menikah, atau undangan lain dinner, atau apa itu, biasanya pakaiannya khusus kan, yang lebih elegan. Jadi itu mungkin bisa pakai kebaya yang lengkap, yang pakem. Tapi kalau kita mau ngantor, ya kebayanya yang agak lebih longgar, ya. Bawahannya juga mungkin bisa pakai kain yang dijahit, seperti Mbak siapa tadi yang kainnya dijahit? Punten ce sahanya. Ibu Yati. Ibu Yati. Mariana. Yati Mariana. Yati Mariana. Ya. Temannya Gita. Ya, jadi dijahitnya bisa, atau pakai sarung. Ya tidak perlu tiap hari pakai kebaya juga. Nah, kalau untuk anak-anak, karena mungkin mereka itu tadi seperti tadi alasannya adalah bergeraknya harus cepat, mungkin harus ngejar angkot, mungkin naik motor dan lain-lain. Walaupun sebetulnya pakai kebaya itu naik sepeda juga bisa. Tapi mungkin kan ya tidak begitulah ya. Jadi supaya yang kita utamakan supaya mengenal dulu kebaya. Pelan-pelan nanti diajarin lagi, bisa pakai sarung, bisa pakai kain yang stretch. Sekarang kan ada kain yang stretch dari Bali itu banyak ya. Saya juga kalau sehari-hari pakai itu. Nah, jadi kepada yang bertanya tadi, untuk memperkenalkan dan dia senang dulu memakai kebaya, silakan saja pakai jeans, pakai kulot ya. Terus celana panjang yang dari batik yang dibikin dijahitnya kayak sarung, itu boleh. Nanti kalau acara tertentu dia mungkin upacara adat dan lain-lain, ya mereka biar pakai. Tentunya bisa pakai yang mulai dari elastik dulu, yang stretch, kemudian nanti mungkin bertambahnya umur, dia sudah lebih matang, dia mungkin mau memakai yang pakem. Bisa dianggap pelestarian budaya juga, Tante? Ya iya, pelestarian budaya sekali. Bahkan itu kan identitas. Budaya itu kan identitas kita, seperti tadi yang saya terangkan. Nah, salah satunya identitas kita untuk perempuan bangsa Indonesia adalah kebaya. Jadi kalau lihat orang berkebaya, itu pasti orang Indonesia. Kebaya kita itu kapan macam-macam. pernah dapat artikel yang diaku sama negara tetangga, Tante? Itu bagaimana, Tante? Apakah dia nggak mengaku-ngaku? Ya boleh-boleh saja, karena mungkin itu sebetulnya yang membawa ke sana juga orang-orang yang berpindah, bermigrasi ke sana. Ya kan? Kayak angklung. Misalnya dia dulu juga. Iya kan? Dulu itu dianya main angklung di di sekolahnya, terus dia pindah ke Malaysia karena mungkin menikah dengan orang Malaysia. Jajan-jajan pasar juga begitu ya Bu, onde-onde segala macam, Nagasari di sana jadi ada.
Kalau di aku boleh saja, tetapi karena itu kita mungkin harus mendaftarkan ke UNESCO, karena untuk bisa tercatat di UNESCO itu juga tidak sederhana. Banyak sekali persyaratannya, harus ada kajian akademis. Itu mungkin kajian akademis yang paling repot ya untuk kebaya. Jadi kalau di aku sih boleh aja ya, saya kira kayak desainer kita aja mungkin kan tidak akan ada desainer itu yang 100% murni ya. Dengan warisan budaya gimana Tante? Kalau di aku itu kan kita sebetulnya warisan budaya Tante. Kecolongan. Jadi kalau dengan warisan budaya kan warisan budaya kita. Indonesia. Tapi kalau dicolong orang lain, ya dicolong itu dalam arti kata dia hanya memakai terus mengaku-ngaku, mungkin nggak ada masalah saya kira ya. Yang kita harus perjuangkan, karena itu diantaranya target kita itu juga memperjuangkan bahwa kebaya itu tercatat di UNESCO, itu tujuannya itu, bahwa itu warisan budaya nenek moyang kita. Nah, si orang yang membawa kebaya ke Malaysia itu juga kan dia menerima warisannya dari Indonesia ya kan. Berarti mungkin ada baiknya juga kita bekerja sama dengan Pedanka supaya masuk ke dalam. Oh iya, pasti karena jadi apa ya, pelajaran kesenian barangkali ya Tante, atau ya budaya lah mungkin ya, budaya dan seni. Yang selama saya sekolah itu juga saya belum pernah ngalamin itu. Diberi pelajaran tentang itu. Ya, tentang nasionalisme, sejarah, kebudayaan, itu kan tidak ada pelajaran itu. Sekarang lebih-lebih, malah sejarah aja tidak ada. Tidak ada, ya. Jadi mungkin harus dibuat barangkali ya. Kita mungkin harus menghadap Pak Menteri, artinya untuk kalau zaman untuk tari-tarian, ya kan tari-tarian itu kenapa dan lain ini nggak diceritakan. Kita hanya cerita mengenai tarian. Sekarang aja mungkin udah tidak ada ya. Lebih banyak berbahasa Inggris lagi. Ya, betul. Betul, lagu wajib atau lagu daerah pun. Oh iya, udah nggak ada. Lo menteri aja ada yang nggak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Waduh. Ya kan, itu kenyataan loh. Gitu. Nah, itu masalah nasionalisme jadi. Jadi kelihatannya bahwa orang tua itu membekali anak ya pada generasi tertentu ini sangat minim. Jadi anak-anak ini tidak punya kebanggaan bahwa wah orang Indonesia, nggak ada kebanggaan. Itu mengkhawatirkan sekali. Dia lebih suka menjadi kayak orang Korea, lebih suka nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Tapi bahwa jangan dilupakan bahwa kita itu adalah orang Indonesia dengan identitas, salah satu identitasnya adalah berkebaya. Terus kemudian juga pakai peci ya, kalau laki-laki itu kan pada pakai peci ya. Peci itu mewakili dari sekian banyak ikat kepala. Ya kan, Pak Soekarno itu lambang yang, dan saya sekarang senang juga banyak orang-orang yang tapi hanya kalau ngelayat ya ke orang meninggal itu pada pakai peci. Gitu. Seperti itu. Jadi memang itu diantaranya perjuangan kita untuk tercatat di UNESCO, ya kan? Judulnya adalah warisan budaya tak benda. Ya, itu di UNESCO itu. Jadi mungkin orang-orang juga akan, aduh, udah tercatat di UNESCO, bangga dong kita mau diantaranya kemudian memakai kebaya. Karena saya berpikir bahwa harus ada pemaksaan juga itu untuk memakai kebaya, walaupun sekarang sudah dilakukan di sekolah-sekolah ya. Ya, sekolah kan itu ada kayak ada hari Kamis kalau nggak salah ya pada pakai kebaya. Kalau di sini Rebo Nyunda, Tante. Iya, tapi sekarang Bandung katanya jadi Kamis. Sudah di beberapa sekolah sudah tidak dilaksanakan lagi, Tante. Udah banyak, iya, banyak sekali yang tidak dilaksanakan. Nah, itu harus dibuat pemaksaan gitu. Pemaksaan karena kalau enggak ya kenapa dipaksa? Mungkin juga harus diterangkan. Kenapa kamu harus berkebaya gitu kan? Ya berarti cuma pakai kebaya udah aja. Tante, ada sebuah kurikulumnya juga ya, Tante? Ya, harus ada. Tanpa dimengerti atau dipahami kan? Ya. Harus sampai orang tuh kangen ingin berkebaya gitu ya. Betul. Ya, jadi
seperti Mbak Elvi bilang, pada saat kita berkebaya ini hati kita harus bahagia. Nah, betul. Mbak Yang Elvi, salah satu yang saya saya punya. dari ibu saya itu salah satu indahnya kebaya Indonesia itu membuat perempuan istilahnya chic, anggun. Anggun, luwes, ya kan? Betul. Cantik, jangan cantik deh, ayu, ya. Secara tidak sadar di hati kita itu kan menjadi bahagia karena kita merasa Nah, itu. Jadi Mbak Elvi, keren. Ya, Ibu. tolong Tante. ditambah di pelajarannya nanti bahwa kalau makan sayur harus pakai kebaya. Iya, Tante. Bagian dari self love ya. Pakai baju bagus, merawat diri ya. Kecantikan, pakai makan sayur, ya. Jadi ada PR nih Mbak Elvi gimana? Tadi perasaan Dimas disebut-sebut. Iya ini Mana Dimas? ada ketawa ke TV itu. juga salah satu anggota Mawas kita ini Direktur Eksekutif. Oh tuh, aduh Direktur Eksekutif sok atuh. Silakan langsung aja. Langsung aja. Halo, langsung aja. Yang keras. Halo. Kedengeran? Kedengeran nggak? Mana kok nggak kelihatan Dimasnya? Oh iya, mukanya nggak kelihatan. Videonya harus dihidupkan videonya barangkali. Nggak ada gambarnya? Oh, ada dua. Oke. Makanya Eko tadi. Nah, ini kelihatan. Ini Direktur nih. Eksekutif Mawas. Pak Dir. Pak Dir, betul. Mau sepatah dua patah kata? Ya. Oh, nggak usah. Tuh, malah hilang. Oh, hilang. Pada lalaki meren. Ini kan Kartini, Dimas Kartono. Ini Udah kabur. mungkin pada saat linknya untuk sejuta kebaya sudah ada, Ya. akan di-share di IG atau Facebook, Di semuanya. supaya Di semuanya. tidak bisa. Dan kita akan melakukan banyak kampanye. Untuk. Nah. Oke. Kemudian programnya Mbak Elvi, gimana nih kalau kita mau memahami atau join, mengikuti gimana? Jadi buat Ibu dan Bapak yang tertarik untuk menjadi agent Happy Woman, jadi agent Happy Woman ini berperan untuk sharing semua message dari kami. Harapannya adalah semua tips bahagia, triks bahagia, semua buklet, semua video mengenai teknik-teknik untuk bahagia itu bisa tersebar dengan cepat ke seluruh wanita Indonesia. Jadi kami mengharapkan sekali jika ada ibu-ibu di sini yang mau menjadi agent Happy Woman. Caranya itu tinggal buka www, biasa ya, happywoman.id. Happy-nya biasa double P pakai Y ya. Chat barangkali Mbak Elvi. Boleh ya. Ini apa saya share aja? Tadi saya matikan ya. Saya taruh di teks ya. Di teks aja. Bagian chat. happywoman.id. Nah, itu saja. Nanti ada bagian klik join us. Jadi nanti kalau ibu-ibu mengklik itu akan langsung masuk ke WhatsApp untuk kemudian masuk ke pendaftaran. Begitu. Nah, untuk menjadi agent ini sendiri akan ada banyak kelebihannya ya, di mana nanti kami akan ada workshop, akan ada acara-acara yang lain, akan ada pembagian buklet yang berisi tips bahagia yang bisa dipraktekkan secara mudah dan sederhana. Agent akan selalu menerima yang pertama. Begitu. Terus mungkin bisa juga kita bekerja sama dengan komunitas. Jadi misalnya ada komunitas yang ingin apa ya namanya, workshop bersama, berkolaborasi, makan sayur. Bisa juga ya, Mbak Elvi. Iya Mbak. Ya, dengan senang hati kalau ada komunitas yang mau bergabung join dengan kami bikin kegiatan bareng. Wah, kita senang sekali ya. Iya benar, Mbak Anti. Mbak Anti masih ada? Hayu. Masih ya? Mbak Anti mau kasih tambahkan pesan atau tidak? Ya, ada.
Ya, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu Baik. yang mungkin berkenan untuk mengikuti program kami yang terdekat, kebetulan kami baru saja menyelesaikan proses berpartisipasi pada pemberdayaan perempuan terkait dengan Hari Kartini. Di sana kami melakukan sosialisasi, sharing tentang bagaimana sih caranya membangun kesehatan mental yang jauh lebih baik ya bagi para wanita. Dan kami juga membuka booth di mana seluruh keuntungannya akan kami berikan kepada pengembangan di penjara wanita di Sukamiskin. Jadi boleh kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang tertarik untuk berpartisipasi juga dalam rangka ini, kami persilahkan. Gitu mungkin Mbak Elvi. Ya, terima kasih Mbak Anti. Mudah-mudahan program kami menarik ya. Kami besar sekali harapan kami banyak wanita yang bergabung untuk menebar luaskan lebih lanjut mengenai program-program kami. Ada nantinya akan ke sekolah barangkali? Ke sekolah untuk sementara sih kami belum pikirkan ya. Kami lebih ke arah sasarannya untuk sementara ini adalah wanita, dewasa, dan ibu-ibu. Lebih banyak itu dulu. Oh, jadi kalau sekolah maksud mungkin untuk level guru-gurunya ya? Ya. Mungkin lebih ke arah situnya, benar Tante. Betul, betul. Karena gurunya pasti super stres. Saya juga udah super stres. Tapi kan sudah bisa mengatasi. Betul Tante. Gaya ya udah bisa mengatasi, pamer. Ya ini di ITB barangkali ya ada workshop supaya bahagia dosen-dosennya. Oh iya, mahasiswa sekarang stres katanya. Benar ya. Stres dan bikin stres. Iya benar ya. Sekarang stres. Gimana nih Mbak Elvi? Menularkan stres ternyata masih. Saya tidak mengerti ya, kayaknya generasi yang sekarang gitu ya, lebih rentan terhadap yang namanya mental illness dibandingkan 20 tahun yang lalu gitu ya, dibanding masa-masa kecil saya dan Anti, benar ya, dengan Mbak Anti gitu ya. Ada beberapa riset mengenai hal ini ya, karena diprediksi di masa depan, teenagers itu angkanya akan jauh lebih besar dibandingkan rentang usia 40-an. Padahal zaman dulu, rentang usia 40-an itu adalah populasi terbesar yang terkena mental illness. Sekarang udah jebol dengan populasi umur antara 12 sampai dengan 24 tahun. Itu mereka yang terbesar sekarang. Nah, para ahli berusaha untuk menyimpulkan ledakan ini mulainya sejak kapan sih? Ternyata bersamaan ketika internet booming. Ada korelasinya ternyata. Bukan dari channel anak, channel TV. Bukan dari channel TV, justru ketika internet booming. Ya, nah para ahli masih bertanya-tanya apa hubungannya internet dengan kok anak-anak sekarang kapasitas kemampuan mereka untuk mengelola stresnya lebih rendah ketimbang anak-anak zaman dulu. Ternyata internet itu membuat anak tidak bergerak. Benar ya? Anak zaman sekarang kalau dibilang dengan anak zaman dulu ya, anak zaman dulu paling bagus main yang semacam internet zaman sekarang apa sih namanya gamebot ya. Bahasa jadul itu kan gamebot ya. Itu juga ditonton berenam bukan? Gantian, ribut gitu ya. Enggak ada, anak sekarang kan sendirian gitu. Wah, bisa berjam-jam, bisa ada yang sampai pagi gitu ya. Itu kan mereka tidak bergerak ya. Padahal kalau kita mau meruntut yang namanya manusia, dari zaman prasejarah sampai dengan sekarang, secara genetis kan sebenarnya kita tidak banyak berbeda. Dengan tubuh genetis seperti ini, kita sebenarnya didesain untuk bergerak. Ya. Dengan tubuh yang didesain untuk bergerak, orang zaman dulu sehari bisa jalan 8 kilo. Sekarang cuma duduk doang. Paling lama dia jalan ke dapur, terutama masa pandemi 2 tahun ini ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana si tubuh itu bereaksi dengan begitu memberontaknya. Oh, saya tidak bergerak ya. Ketika tubuh tidak bergerak, ingat, apapun yang terjadi dalam tubuh akan berpengaruh terhadap mental. Mentalnya juga pasti berpengaruh. Jadi bagus tuh kalau ada gerakan yang berikutnya ya, gerakan bergerak bagi anak umur 12 sampai dengan 24 tahun ya. Jangan main internetan mulu. Itu akan sangat bagus sekali. Untuk orang tua bagaimana nih? Supaya kan kalau orang tua menegur anak biasanya jadinya berantem. Betul sekali. Anak ngeyel. Iya betul, saya juga mengalami ya. Jadi ibunya nggak bahagia ini, ibu nggak bahagia marah sama bapaknya yang paling nggak bahagia sebenarnya. Ikutan keseret suruh jalan. Sebenarnya sih kalau pengalaman saya ya, kita harus jadi role model dulu
ketimbang kita ngomong, ya. Dan jangan bosan untuk mengulang lagi kata yang sama, mengulang lagi, dan mengulang lagi. Saya Nah, rasa akhirnya akan lama-lama stres. dia ikutan. Dia stres juga, mendingan ikut jalan. Kan bagus. Para saya mendengarkan. Mudah-mudahan ada. Ya kalau kita ingin anak kita berjalan, kita harus jadi role model yang berjalan, ya. Hujan pun kita bawa payung jalan, gitu ya. Dia akan pasti lihat apa sih yang asik dari berjalan si emak nih ya. Betul sih. Jalan hujan-hujan pun jalan ya. Lama-lama dia akan ke bawah. Saya yakin begitu. Tapi juga emang kadang-kadang orang tua loh yang menyebabkan anak-anak itu jadi seperti itu. Ya, betul. Ya kan? Betul. Sekolah, udah mau naik mobil, ya kan? Betul. Begitu tasnya yang bawain dari dalam rumah ke mobil, ibunya. Ya, Betul. Terus pulang Ibu juga yang ngerjain PR. Iya. Sibuk nanti. Sudah selesai belum? Betul ya, Bu? Waduh, nggak bisa nih cariin guru les, ya kan? Betul. Anak jadi tidak struggling, benar ya Bu ya? Terlalu banyak intervensi dari orang tua, dia nggak belajar untuk solve their own problems. Jalan kaki itu, ya, jalan kaki. Kaki itu adalah gerakan kaki itu yang menstimulus organ-organ tubuh di kita. Stimulus. Jadi, ya, rangsangan kepada organ-organ tubuh. Itu jalan kaki. Pusatnya di kaki, itu jantung kedua. Ya, Jadi betul. kalau orang sudah, katakan saja, tidak jalan kaki selama seminggu, itu harus belajar jalan kaki. Betul. Ya. Ya. Jadi ada, makanya kalau buat saya, kursi roda itu adalah penjahat. Jangan sampai begitu. Kursi Jadi, roda, usahakan. itek juga penjahat, itek. Ya, itu masih lumayan. Atau Ya, tapi jadi bungkuk. ya, betul. Nah, tapi usahakan kaki itu bergerak. Karena dia itu, kaki itu yang merangsang kepada organ-organ tubuh. Di samping itu akan nanti dirusak oleh pikiran yang buruk. Betul. Pikiran yang buruk itu ya akhirnya akan merusak organ tubuh ya seperti GERD dan lain sebagainya. Itu pikiran yang ya. Makasih Om Yanto infonya. Sangat bermanfaat sekali ini. Dadah, itu ada yang lewat. Mungkin ada yang mau ditambah, Mbak Elvi atau Tante Melok? Saya segitu saja, tapi kalau teman-teman saya dari Happy Woman mau menambahkan, silakan loh. Langsung Ada. ke kesimpulan juga bisa. Tante Melok ada kesimpulan yang mau di... Kesimpulannya tiada lain adalah cintailah ya negara kita ini, kita jaga dengan baik, ya. Kemudian ya jangan lupa berkebaya, kebaya jangan dilupakan, jangan dibuang. Sebetulnya tidak hanya kebaya, banyak hal ya, tapi karena kebaya itu adalah fokus kita, maka kesimpulannya tunjukkanlah bangsa kita ini ke seluruh dunia dengan berpakaian kebaya. Ya. Contohnya adalah saya itu sangat menyesali, ini mohon maaf sekali, sangat menyayangkan Menteri Luar Negeri kita itu kan namanya juga Menteri Luar Negeri, selalu kan gentayangan ke luar negeri ya. Dan ketemu orang-orang besar tapi tidak pernah pakai kebaya. Itu sangat disayangkan. Kalau tidak kebaya ya pakailah pakaian yang lain, pakaian Indonesia yang lain sambil mempromosikan inilah Indonesia ya. Karena sebetulnya orang-orang asing itu kalau melihat orang Indonesia, wanita Indonesia berkebaya, mereka terkagum-kagum loh. Ya. Terkagum-kagum. Busana batik gimana Tante? Busana batik, it's okay juga. It's okay. Untuk pria mungkin ya pakai baju batik, tapi mungkin bentuknya kemeja ya. Jadi hanya menunjukkan bahwa itu kemeja. Meja bentuknya, dan sebetulnya batik itu kan dipakainya di bawah. Ya kan? Sebetulnya batik itu dipakainya di bawah. Tapi kemudian berjalannya waktu dimanfaatkan menjadi dress, dimanfaatkan menjadi blazer, dimanfaatkan menjadi outer ya. Nah, seperti itu. Tapi batik itu juga bukan cuma ada di Indonesia. Malaysia juga punya batik kan? Walaupun beda batiknya dan cara membuatnya juga berbeda sekali. Kalau batik di kita tuh betul-betul dilakukan pakai tangan, ditulis. Kalau mereka lebih banyak kayak dipakai palet gitu loh.
Cara membuatnya juga nggak pakai malam seperti kita. Jadi sebetulnya nggak ada masalah lah. Mereka mengatakan itu batik, ya itu batik mereka. Kita juga punya batik sendiri. Dengan cara buat yang sangat. Dengan cara buat yang berbeda. Betul. Dan dari sejarah itu bisa dilihat. Mereka punya batik mulai tahun berapa, ya kan? Kita mulai zaman kapan udah punya batik. Betul. Terima kasih Tante Melok. Mbak Elvi, bisa rangkum barangkali? Mungkin pesan kami dari Happy Woman singkat sekali saja. Seperti yang sudah diungkapkan tadi adalah ingat bahwa untuk membangun dunia yang lebih baik itu tidak mau harus dimulai dari membangun kebahagiaan wanitanya terlebih dahulu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih, ini sudah mendekati menuju buka puasa. Mungkin kita sudahi sore ini dengan kita ikut berpartisipasi dalam program CBN yang Gerakan Sejuta Kebaya, juga Gerakan Nasional Perempuan Sadar Bahagia. Juga kita harus sayang, cinta budaya, dan bangga akan budaya Indonesia menjadi identitas jati diri kita. Dengan kita sayang menjadi kita bahagia, bahagia menjadi hati yang senang, pikiran sehat, badan juga sehat. Terima kasih semuanya, untuk narasumber juga, Ibu Melok. Terima kasih. Mawas Center, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa semuanya. Terima kasih. Bye.